Dengar baik-baik. Ini mungkin bukan kalimat yang ingin kamu dengar, tapi kalimat yang perlu kamu hadapi. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu, bukan temanmu, bukan pasanganmu, bukan keluargamu, bukan keadaan. Dan anehnya, itu bukan kabar buruk. Itu kabar yang membebaskan. Karena selama kamu percaya bahwa seseorang akan datang memperbaiki hidupmu, kamu akan terus hidup sebagai penunggu. Penunggu kesempatan, penunggu motivasi, penunggu keajaiban. Stoik mengajarkan sesuatu yang keras, namun jujur. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, bukan karena dunia kejam, tapi karena realitas memang tidak berutang apapun padamu. Kita sering berkata, aku butuh dukungan, aku butuh dimengerti, aku butuh seseorang yang percaya padaku. Namun jarang berkata, aku harus mulai menyelamatkan diriku sendiri. Lihatlah hidupmu. Berapa lama kamu menunggu keadaan membaik? Menunggu pekerjaan yang lebih baik, menunggu pasangan yang lebih tepat, menunggu waktu yang pas, menunggu rasa siap. Dan selama itu, hidup terus berjalan tanpa menunggu kamu siap. Stoik berkata, kamu tidak punya kontrol atas waktu. Kamu hanya punya kontrol atas tindakanmu. Masalahnya bukan hidupmu yang tertahan. Masalahnya adalah kamu yang menekan tombol pause tanpa sadar, menunda, ragu, menunggu. Kita hidup sialiwala punya waktu tak terbatas. Seolah-olah besok pasti datang. Padahal kebenaran paling sederhana adalah ini. Tidak ada jaminan kamu punya nanti. Kematian bukan ancaman. Dia kepastian. Stoik tidak memikirkan kematian untuk menjadi pesimis, tapi untuk menjadi sadar. Sadar bahwa waktu adalah mata uang paling mahal, dan kamu membelanjakannya setiap detik. Entah bijak atau sia-sia, kita takut gagal. Tapi lebih sering lagi, kita gagal karena takut. Takut terlihat bodoh, takut ditolak, takut tidak sempurna. Stoik bertanya, lebih menyakitkan mana? Mencoba dan gagal, atau tidak pernah mencoba sama sekali? Karena penyesalan terdalam manusia bukan berasal dari kegagalan, tapi dari potensi yang dibiarkan membusuk. Bayangkan dirimu di masa depan, lebih tua, lebih lelah, lebih sadar, menoleh ke belakang dan berkata, aku sebenarnya bisa, tapi aku terlalu banyak menunggu. Menunggu validasi, menunggu keberanian, menunggu jaminan. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan. Stoik mengajarkan keberanian yang berbeda. Bukan keberanian tanpa rasa takut, tapi keberanian untuk tetap bergerak. Meski takut, karena orang kuat bukan mereka yang tidak takut, tapi mereka yang tidak berhenti karena takut. Dan ini bagian paling brutalnya. Tidak ada yang benar-benar peduli. Sebanyak yang kamu kira, semua orang sibuk dengan hidupnya sendiri, dengan masalahnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Kamu terlalu takut dinilai, padahal kebanyakan orang bahkan tidak memperhatikanmu selama itu. Stoik mengingatkan, kamu menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kamu takut dipermalukan, namun sebagian besar rasa malu hanya hidup di kepalamu. Kamu takut gagal, namun kegagalan seringkali hanya langkah yang kamu tolak. Karena kita ingin hasil tanpa proses, kita ingin percaya diri tanpa latihan. Kita ingin sukses tanpa ketidaknyamanan. Stoik berkata, jika kamu menghindari rasa tidak nyaman, kamu menghindari pertumbuhan. Tidak ada disiplin tanpa rasa berat. Tidak ada ketahanan tanpa tekanan. Tidak ada kekuatan tanpa perlawanan. Besi ditempa dengan panas. Mental ditempa dengan kesulitan. Namun kita melakukan kebalikannya. Sedikit sulit, menyerah. Sedikit berat, mundur. Sedikit lambat, putus asa. Kita ingin hidup mudah. Tanpa sadar, kitalah yang menjadi lemah. Stoik tidak menjanjikan hidup bebas masalah. Stoik menjanjikan sesuatu yang lebih realistis. Mental yang cukup kuat untuk menghadapi masalah. Karena penderitaan bukan untuk dihindari sepenuhnya. Sebagian penderitaan adalah guru. Guru tentang kesabaran. Guru tentang ketahanan. Guru tentang siapa dirimu sebenarnya. Kesulitan tidak menghancurkanmu, dia mengungkapkanmu. Tekanan tidak merusakmu, dia menunjukkan retakan yang sudah ada. Dan disinilah perubahan dimulai. Bukan saat hidup menjadi mudah, tapi saat kamu berhenti berharap hidup menjadi mudah dan mulai berkata, aku akan menjadi
lebih kuat. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti menyalahkan orang lain, karena tanggung jawab memang berat, namun tidak ada yang lebih berat daripada hidup sebagai korban selamanya. Stoik memberi pilihan sederhana, kamu bisa terus menunggu diselamatkan, atau kamu mulai berdiri, mulai memperbaiki sedikit demi sedikit, mulai bergerak meski lambat, mulai disiplin meski berat, mulai sekarang meski belum sempurna. Karena hidup tidak meminta kesempurnaan, hidup meminta keberanian untuk mulai. Dan mungkin hari ini bukan hari di mana hidupmu berubah total, namun bisa menjadi hari di mana kamu berhenti menunggu. Dan itu seringkali adalah awal dari segalanya.